Sambil tersenyum mereka jawab, "Dek, sekarang kamu udah besar, udah berani lewat jembatan sendiri kan? Mulai besok Mbak Ayu sama Mbak Sri nggak nemenin kamu lagi ya, nggak nganter kamu lagi ya," kata gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini seperti biasa aku akan menemani kalian lagi dengan membawakan atau menceritakan satu kisah horor Wawa part 333. Kisah malam ini berkaitan sama yang aku tulis di judul tentunya, yaitu diantar. Satu kata sederhana tapi menyimpan cerita yang tidak sesederhana itu rupanya, Wak. Kadang kita tuh nggak sadar dalam hidup ini kita tuh kan memang sering kali diantar kan, diantar pergi, diantar pulang gitu, diantar menuju sesuatu yang mungkin belum kita pahami. Dan rasanya pasti tenang ya kan kalau ada yang nemenin perjalanan kita itu, apalagi kalau jalanan lagi sepi gitu. Tapi masalahnya, gimana kalau yang nganterin kita ini ternyata bukan manusia? Masih terasa menyenangkan atau justru sebaliknya? Nah, kejadian inilah yang dialami sama Wawa dalam KHW yang mau aku ceritakan malam ini, Wak. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini untuk datang dari Wawa kita yang bernama Eka dari Jawa Timur. Halo Eka. Nah, kisah kali ini tuh dialami sama neneknya Eka yang bernama Nenek Alifah. Dan peristiwa ini, Wak, dimulai waktu Nenek Alifah ini baru berusia 7 tahun. Biar gampang, seperti biasanya tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung sebut sama namanya aja ya, Alifah gitu ya. Nah, jadi pada masa itu, Wak, Alifah dan keluarganya tinggal di satu kampung yang kita sebut aja namanya Kampung Melati. Setiap sore, Alifah ini selalu belajar ngaji, Wak, di rumah Ustadz Ali yang berada di kampung sebelah. Kita sebut aja lah kampung sebelah ini Kampung Mawar. Untuk ke rumah Ustadz Ali ini, Wak, jarak yang ditempuh tuh lumayan jauh, sampai harus nyebrang sungai pakai jembatan gitu loh, dan ngelewatin juga kuburan yang berada tidak jauh dari sungai. Jadi dari Kampung Melati sama Kampung Mawar ini, Wak, dipisah sungai sama kuburan. Nah, biasanya Alifah berangkat dari rumah jam 4 sore dan baru pulang habis maghrib sekitar jam setengah 7 malam. Nah, waktu itu Alifah ini selalu jalan kaki sendirian, Wak. Padahal di zaman itu kan suasananya juga pasti masih sepi kali dan belum banyak penerangan ya kan. Bisa kalian bayangkan seseram apa perjalanan Alifah tiap kali berangkat dan pulang dari ngaji itu, ha? Jalan harus lewat jembatan, lewat kuburan, pulangnya juga harus lewat kuburan sama jembatan lagi. Dah lah, guys, singkatnya pada suatu sore Alifah berangkat ngaji seperti biasa, Wak. Alifah selalu lewat rute yang sama dari rumahnya, lanjut jalan ke arah sungai, nyebrang pakai jembatan itu dan ngelewatin kuburan yang terletak tidak jauh dari si sungai ini. Nah, dari rute ini yang paling bikin Alifah deg-degan itu adalah justru waktu ngelewatin jembatan, Wak, bukan kuburan. Kenapa? Karena jembatan itu terbuat dari kayu yang udah tua kali dan juga ada beberapa bagian yang lapuk gitu. Alifah harus ekstra hati-hati biar nggak kepleset. Apalagi kalau habis hujan, jembatannya licin kan. Dan arus sungai di bawah pasti deras sekali. Nah, sore itu pas nyampe di jembatan mau nyebrang nih, Alifah ngelihat ada 2 perempuan muda usia sekitar 16 tahun gitulah, lagi berdiri di ujung jembatan yang satunya di seberang. Perempuan yang pertama rambutnya pendek terurai sebahu, sedangkan perempuan yang kedua berambut panjang, Wak, dan dikepang 2 gitu rambutnya. Wajah mereka dari jauh udah kelihatan cantik gitu. Tapi Alifah nggak kenal, Wak, siapa mereka berdua ini. Mungkin warga Kampung Mawar, warga kampung sebelah, pikir si Alifah. Awalnya Alifah cuma cuek aja. Dia lanjutlah itu jalan nyebrangin si jembatan itu. Tapi di tengah jalan pas nengok ke kedua perempuan tadi, ternyata mereka juga sama-sama lagi ngeliatin si Alifah. Jadi mereka ini macam nungguin si Alifah nyebrang jembatan gitu loh, Wak. Bukan nyebrang, jadi kayak mereka nunggu si Alifah gitu loh. Dan pas si Alifah sampai di ujung, 2 perempuan itu bilang, "Dek, kamu sendirian kah? Bahaya loh nyebrang jembatan sendirian kayak gitu. Kamu nggak apa-apa," kata si perempuan ini. Sebagai anak umur 7 tahun, Nadian tuh ya, nenek aku juga agak kaget ya kan, tiba-tiba dicegat sama 2 orang terus diajak ngomong sama orang asing pula. Tapi karena mereka berdua terlihat ramah dan lembut, ketakutan Alifah pun yang langsung berangsur-angsur menghilang. "Oh iya Mbak, aku sendirian mau ngaji ke rumah Pak Ustadz gitu." "Oh, Ustadz Ali ya? Ustadz Ali Kampung Mawar kan?" kata si Mbak ini. "Iya Mbak, kok Mbak tahu? Mbak tinggal di Kampung Mawar juga. Namanya siapa?" kata Alifah. "Oh iya, tahu aku. Saya Ayu, ini teman saya namanya Sri gitu. Kami kerja jadi pembantu di kampung ini, Dek. Kamu namanya siapa?" kata mereka. "Oh, aku Alifah, Kak, Mbak," gitu. "Alifah tiap hari lewat jembatan ini?" "Iya." "Oh ya udah kalau gitu hati-hati ya. Udah
pergilah sana ngaji biar nggak telat, kata mereka berdua. Dah, Alifah sama kedua perempuan itu pun berpisahlah di ujung jembatan. Lalu besok sorenya waktu Alifah mau berangkat ngaji lagi, Wak, dia papasan lagi nih sama Mbak Ayu sama Mbak Sri di tempat yang sama di jembatan itu. Cuman bedanya kali ini Mbak Ayu sama Mbak Sri itu kelihatan macam lagi ngejinjing kresek belanjaan gitu loh, Wak, di tangan mereka. Nah, ngelihat Alifah, Mbak Ayu sama Mbak Sri ini bilang, Alifah,